Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Pada hari ini Bu Dwi akan menjelaskan tentang salad. Salad adalah makanan yang terdiri dari sayuran segar. Karena banyak perkembangan, maka pada akhirnya salad dapat diartikan suatu makanan yang terdiri dari sayuran dan buah segar yang dihidangkan bersama saus. Komposisi salad yang lengkap itu ada 4 komposisinya: alas atau dasar, 2 isi, 3 saus, dan 4 hiasan. Alas pada umumnya terbuat dari sayuran hijau dan segar. Hal ini harus diperhatikan waktu menata alas atau dasarnya tidak boleh menutupi pinggiran piring. Alas tidak boleh menjorok keluar dan tidak boleh terlalu masuk sehingga tertutup. Biasanya dari lettuce. Isi bagian ini adalah bagian utama dari salad, atau disebut juga isi salad yang namanya diambil dari isi umumnya. Adapun hal yang perlu diperhatikan, isi terbuat dari campuran beberapa bahan makanan. Dengan dressing atau saus baiknya dicampur pada saat mau menghidangkan. Isi yang dicampur dengan saus tidak boleh meleleh, akan tetapi tetap dalam keadaan utuh. Saus ini adalah cairan yang dikentalkan yang mempunyai rasa gurih, manis, dan enak. Sebaiknya saus rasanya harus lebih menonjol daripada sayuran segar yang belum dibumbui. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam saus adalah: 1. Saus tidak boleh terendam. 2. Saus tidak boleh encer, melainkan harus agak kental. 3. Pemberian saus pada sayuran hijau sebaiknya pada saat akan dihidangkan. Hiasan atau garnish ini adalah menghias dari bagian isi, kemudian diatur kembali di atas hidangan sebagai hiasan, dan dapat juga diambil dari bahan makanan lain. Ini contoh gambar hiasan gado-gado. Kualitas salad dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, teksturnya atau susunan bahan-bahan salad yang dibuat dari bahan segar harus tampil segar, lembut, serta bahannya harus dimasak terlebih dahulu dengan memperhatikan sanitasi hygiene. 2. Keadaan campuran bahan. Pencampuran bahan utama dengan saus harus tepat, tidak terlalu berair atau lembab, dan rasa harus seimbang dan harmonis antara isi, saus. Penampilan harus simetris dan keseragaman sangat mempengaruhi penampilan salad. Jenis salad. Salad dapat digolongkan berdasarkan bahan utama atau bahan yang dipergunakan untuk membentuk isi salad. 2. Komposisi dan jenis makanan yang dipergunakan dalam pembuatan salad. 3. Temperatur atau suhu salad pada waktu dihidangkan. Ini yang berdasarkan temperatur dan suhu salad pada waktu dihidangkan ada 2 macam salad. Ada cool salad dan hot salad. Cool salad ini dihidangkan dalam keadaan dingin, contohnya asinan, rujak, pecel, urap. Kalau hot salad ini adalah salad yang dibuat dan dihidangkan dalam keadaan panas, misalnya gado-gado, lumpia Semarang, pempek Palembang, siomay Batagor. Fungsi salad dapat dihidangkan sebagai makanan pembuka atau appetizer, sebagai pelengkap hidangan pokok, dihidangkan bagi orang-orang yang vegetarian. Bahan yang cocok untuk membuat salad ada daun selada, kacang panjang, toge, daun bayam, kangkung, mentimun, dan kol. Ini untuk membuat gado-gado. Kemudian ada bahan untuk membuat urap: toge, kol, kacang panjang, labu siam. Ini gambarnya bahan
untuk pecel, kangkung, tauge, kol, kacang panjang, labu siam, ya, mentimun. Ini gambar bahan asinan, ada bengkuang, nanas, mangga, dondong, mentimun, ya, ubi. Syarat-syarat membuat salad. Susunan bahan-bahan atau teksturnya dibuat dari bahan yang segar, lembut, dan tampak segar karena salad memerlukan pengolahan yang harus dimasak dengan baik. Keadaan campuran bahan. Bahan utama yang dicampur dengan saus dingin harus mempunyai campuran yang tepat. Dan 3 rasa. Salad yang baik mempunyai rasa yang seimbang dan harmonis antara isi dan saus. 4. Penampilan. Penampilan salad tidak hanya tergantung dari komposisi warna dan bahan, melainkan dari ukuran piring juga harus sesuai dengan salad yang ada di atasnya. Garnish atau hiasan. Ada beberapa pedoman yang diperhatikan waktu menghias salad. Hiasan sebaiknya sederhana tapi menarik. Hiasan sebaiknya yang dapat dimakan bersama salad dan mempunyai rasa yang sesuai dengan isi. Kriteria salad, ya, ini untuk gado-gado. Sayurannya hijau, bentuk potongannya seragam, warna saus coklat kemerahan, penampilan menarik, enak dan gurih. Untuk urap, sayuran hijau, bentuk potongan sayuran seragam, warna bumbu merah, penyajian menarik, hygiene, sanitasi, dan enak. Kriteria masing-masing salad ini hampir sama, buah-buahannya segar, potongannya sama, ya. Yang beda dari warna sausnya. Kalau asinan coklat kemerahan. Ini gambar asinan yang dihidangkan di berbagai wadah atau plate. Pecel juga sama, sayuran hijau, bentuk potongannya sama, sausnya merah kecoklatan. Ini gambar pecel. Penanganan setelah pengolahan. Bahan makanan untuk macam-macam salad, gado-gado, urap asinan, rujak dan pecel pada saat proses pengolahan biasanya disertai dengan teknik merebus atau memblansir, khususnya bahan makanan sayuran hijau. Sedangkan untuk garnish dapat menggunakan teknik menggoreng, antara lain tahu, tempe goreng, kacang tanah goreng, emping, dan kerupuk. Permasalahan yang timbul, ya, biasanya proses pemasakan terlalu lama, jadi terlalu matang, ya, jadi kusam, kurang bagus warnanya. Temperatur terlalu tinggi. Proses blanching atau blancher tidak menggunakan garam. Karena nanti kalau tidak diberi garam warnanya akan tidak hijau segar. Kalau waktu memblanching menggunakan garam warnanya akan tetap hijau. Dan selama proses pembuatan blanching atau blancher, panci dalam keadaan tertutup. Hasil pembuatan rujak asinan yang kurang enak diakibatkan bumbu dan saus terlalu encer, terlalu banyak garam, penggunaan asam jawa kurang, warna gula merah kurang coklat, dan proses penggunaan ubi merah oren terlalu lama. Macam-macam saus untuk salad. Kalau gado-gado menggunakan bumbu kacang, ya, dan pecel. Kalau urap menggunakan bumbu dan kelapa parut. Penyajian salad ini biasanya di piring ceper atau dinner plate atau B&B plate. Nah, itu tadi penjelasan tentang salad Indonesia. Tugas kalian nanti ditulis di buku tulis. Pertama, tulis pengertian salad, macam-macam salad menurut temperatur atau suhu, dan 3 bahan-bahan yang digunakan untuk salad. 4, kamu tulis salah satu resep salad Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.